Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftihatul Nasiha dari kelas 2C Prodi PAI. Di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Haji Agus Salim Hamidi MPDI. Jurnal yang kali ini saya akan ulas berjudul Manajemen Pengelolaan Kelas Tahfidz terhadap Peningkatan Hafalan Al-Quran yang ditulis oleh Ainul Halim. Materi dalam pembelajaran Al-Quran meliputi pengkajian, membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhrajnya, kajian makna serta terjemahannya. Para pakar pendidikan telah sepakat bahwa Al-Quran merupakan materi pokok dalam pendidikan Islam yang harus diajarkan kepada anak didik guna mengajarkan nilai-nilai luhur yang berisi tentang ajaran-ajaran kehidupan manusia yang bersumber dan berpedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui pendidikan Islam, kepribadian manusia bisa terarah dengan baik dan benar. Untuk itu, pendidikan Islam diterapkan sejak dini agar si anak bisa mempunyai dasar yang kuat. Menghafal Al-Quran sejak dini melatih anak untuk mengingat serta mengenalkan anak ke arah tajwid dan makhraj yang baik dan benar. Langkah awal yang dilakukan tahfidz Al-Quran dalam menghafal Al-Quran yaitu dengan memahami artinya serta memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Menjadi tahfidz Al-Quran tidaklah mudah. Menjadi tahfidz Al-Quran harus benar-benar berniat untuk menghafal Al-Quran, karena membaca Al-Quran salah sedikit sudah berdosa. Menjadi tahfidz Al-Quran bukanlah tugas yang mudah. Menjadi penghafal Al-Quran bukanlah tugas yang sederhana. Ia harus selalu mengasah dan menambah hafalannya agar dia tidak lupa dan tidak berkurang. Banyak tahfidz yang mengeluh untuk menghafal jika tidak diimbangi dengan niat yang kuat. Karena tahfidz Al-Quran itu berada di tingkat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun karena gangguan-gangguan kejiwaan dan gangguan lingkungan. Awalnya tahfidz Al-Quran merasa sangat semangat, namun lama-kelamaan ada gangguan rasa malas untuk menghafalnya. Maka dari itu, untuk menghindari rasa malas, kita harus pintar-pintar membagi waktu yang sekiranya masih segar untuk menghafal, misalnya ba'da subuh atau ba'da duhur. Serta membuat metode sendiri untuk lebih mempermudah hafalannya. Contoh, kita bisa melalui permainan ataupun bacaannya di lagu. Beda sekali dengan zaman modern ini. Banyak siswa-siswa ataupun santri sekalipun susah diajak untuk belajar dan mengaji untuk memperdalam Al-Quran dan menghafalnya. Siswa-siswa lebih menyukai menghabiskan masa istirahatnya dengan menonton televisi atau bermain gadget. Sedangkan santri sekarang banyak yang dipondokkan karena kemauan orang tua, bukan keinginan sendiri. Jadi susah untuk mengajak belajar Al-Quran, butuh waktu yang cukup untuk mengajarkannya. Memang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran itu tidak mudah, melainkan membutuhkan pemikiran dan observasi terkait anak-anak zaman sekarang. Oleh karena itu dibutuhkan juga pengelolaan pendidikan, menghafal Al-Quran anak yang betul-betul dapat memahami kondisi anak, sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai target. Dan seorang guru pun tidak mudah dalam membimbing anak-anak menghafal Al-Quran. Guru harus mengetahui strategi dan metode mengajar dengan baik dan benar. Dan guru harus mengetahui cara belajar yang menyenangkan di kalangan anak-anak zaman milenial sekarang. Guru merupakan orang tua kedua di sekolah.
Maka dari itu, guru sangat memperhatikan perkembangan si anak dalam menghafal Al-Quran. Namun sangat disayangkan, guru dan siswa mengalami kendala yang cukup serius ketika proses belajar mengajar mengalami masalah seperti libur sekolah dan sekolah online akibat pandemi COVID-19. Adanya sekolah online, anak-anak pun sering mendapat masalah. Contohnya kuota habis, susah sinyal, dan lain sebagainya, yang mempersulit dalam setoran hafalan Al-Qur'annya. Dalam hal tersebut, guru tidak melakukan kontrol terhadap hafalan siswa-siswinya. Maka, menjadi gurulah yang bijak. Menjadi guru yang bijak, guru tetap berusaha memberikan tugasnya bagaimana caranya siswa-siswa itu tetap mengasah hafalannya melalui pesan suara atau rekam suara hafalannya untuk menjaga kedisiplinan siswa dalam menghafal Al-Quran. Adapun penerapan manajemen pengelolaan tahfidz dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat evaluasi. Yang dimaksud dengan perencanaan di sini adalah aktivitas strategi dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Planning harus memiliki tujuan, tidak dibuat secara tujuan dan dibuat dengan secara rasional, membuat analisis pekerjaan fleksibel, memiliki keseimbangan dan keefektifan sumber daya. Yang kedua, pengorganisasian di sini dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Yang ketiga, pengarahan. Suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok berusaha mencapai suatu dengan perencanaannya. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi di sini setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya, cara guru menerapkan metode untuk belajar menghafal Al-Quran. Yang pertama, melibatkan siswa dalam menilai pekerjaannya maupun kegiatan pembelajarannya. Yang kedua, membuat petunjuk belajar untuk mempermudah siswa. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau adanya sesi tanya jawab. Yang keempat, memakai berbagai gaya untuk melayani siswanya. Yang kelima, membuat tugas sesuai dengan bab yang dipelajari atau kesanggupan siswa. Yang keenam, memberi semangat. Yang ketujuh, melibatkan siswa dalam kerjasama dan diskusi. Adapun di sini strategi peningkatan prestasi belajar menghafal yang baik. Guru harus dapat mempermudah dan memberikan materi pembelajaran sehingga dapat memberikan motivasi. Peran guru terhadap peningkatan prestasi ada 5. Yang pertama, sebagai inovator, maksudnya guru sebagai pelaksana cara mengajar inovatif. Yang kedua, sebagai organisator, yaitu guru sebagai pengelola kegiatan akademik. Yang ketiga, sebagai motivator, maksudnya peran guru penting dalam rangka meningkatkan kegairahan dan perkembangan kegiatan belajar si anak. Selanjutnya, sebagai pengarahan, maksudnya guru harus membimbing dan mengajarkan cara belajar siswa yang baik dan benar. Yang terakhir, yang kelima, guru sebagai inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya, Muftihatul Nasihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu